bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 20 April 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah kelebihan sesama adalah berkat bagiku. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Renungan kita pada hari ini dibawakan oleh Suster Maria Magda yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Pringgolayan, Yogyakarta. Dan doa akan dipimpin oleh saya, Suster Maria Wigberta PRR. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, kita membuka doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah pemberi hidup, kami percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Karena kemenangan Yesus atas maut itu, Engkau berkenan membangkitkan harapan serta semangat baru di dalam diri kami. Sambil merayakan kebangkitan Yesus itu, kami mohon semoga kami semakin dijiwai semangat kebangkitan dan hidup secara baru, mengikuti langkah Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi
termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, Penginjil Yohanes melukiskan dengan sangat jelas bagaimana Yohanes bersaksi tentang Yesus. Diceritakan dalam Injil bahwa para pengikut atau para murid Yohanes melihat bahwa ada orang yang membaptis orang-orang banyak seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Maka mereka datang kepadanya dan mengatakan bahwa ada orang yang melakukan hal seperti yang engkau lakukan. Maka Yohanes pun mengatakan kepada mereka bahwa ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat sebelumnya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Yohanes mengakui atau mengagumi kehebatan yang dimiliki oleh Yesus. Ia menyadari bahwa Yesus yang datang kemudian daripadanya memiliki kuasa yang lebih dahsyat, memiliki kuasa yang lebih besar daripadanya. Dan hal itu ia akui secara terang-terangan di hadapan para pengikutnya dan juga orang banyak. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam keseharian hidup kita, apakah kita seperti Yohanes yang mampu untuk mengakui kelebihan orang lain? Ataukah kita mengikuti pikiran sendiri, kita meladeni apa yang menjadi pemikiran kita, bahwa tidak jarang sering kita menghakimi orang lain. Untuk itu para sahabat yang terkasih, Yohanes mau mengajak kita bahwa dalam hidup kita, kita pun harus mampu untuk mengakui kehebatan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kita diajak pula untuk mampu mengatakan pada diri sendiri bahwa apa yang menjadi kelebihan orang lain adalah berkat bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mempersembahkan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Semoga para pemimpin bangsa dan negara kami diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam biarawan biarawati, semoga para imam biarawan biarawati selalu dianugerahi dengan rahmat kesehatan, kesetiaan dalam menjalankan tugas kegembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang sakit di mana saja berada, semoga orang sakit diberikan rahmat kekuatan
kesabaran, ketabahan dalam menanggung segala penderitaan yang mereka alami saat ini, dan kiranya diberikan rahmat kesembuhan oleh Tuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga berkat rahmat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan, kita semua disanggupkan untuk senantiasa menjadi saksi kebangkitan Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada hari berikutnya, dan kami akan selalu setia untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati.